Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosari Simbolon, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Negeri Medan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi SlideGo dan WordWall sebagai salah satu teknologi terkini yang dapat kita manfaatkan dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Nah, bagaimana prosesnya? Langsung saja simak video berikut ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tutorial pembuatan media pembelajaran melalui aplikasi SlideGo. Yang pertama, kita masuk ke aplikasi Google. Lalu, kita ketik di pencarian yaitu SlideGo. Nah, kita pilih bagian yang paling atas. Lalu tampilannya akan seperti ini. Kita login terlebih dahulu. Kita login menggunakan akun Google kita. Nah, setelah kita login, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita di sini bisa mencari berbagai template yang bisa kita gunakan untuk membuat media pembelajaran kita. Nah, di sini saya akan membuat media pembelajaran saya. Saya pertama-tama klik AI Presentation Maker. Lalu kita masukkan topik pembelajaran yang akan kita buat. Lalu writing tone ini kita bisa pilih nanti template-nya akan seperti apa. Apakah kita mau yang casual, fun atau kreatif atau profesional. Di sini saya pilih yang kreatif. Lalu untuk bahasanya di sini saya pilih bahasanya auto saja. Nah, untuk number of slide-nya saya akan membuat sebanyak 10 slide. Nah, untuk stylenya saya pilih yang colorful. Nah, di sini kita disediakan beberapa template yang bisa kita gunakan untuk membuat media pembelajaran kita. Nah, saya akan memilih yang pertama. Lalu kita klik yang Generate Presentation. Kemudian kita tunggu sampai diarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman untuk mengedit presentasi kita. Nah, selanjutnya tampilannya akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa mengubah ukuran ataupun jenis huruf yang akan kita gunakan. Di sini saya akan buat judul materi saya yaitu tentang kedatangan bangsa asing dalam kurung Eropa ke Indonesia. Nah, kita bisa ubah ukuran font atau ukuran tulisan kita. Nah, kita juga bisa menambahkan teks. Kita klik bagian teks ini, teman-teman. Lalu kita pilih apakah kita mau membuat heading atau subheading atau body text. Di sini saya mau membuat subheading. Lalu jika sudah selesai, kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini saya akan membuat tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, saya akan mengecilkan ukuran hurufnya. Nah, kita bisa merapikannya. Kita bisa mengubah ukuran fontnya.
Nah, di sini kita juga bisa mengubah bentuk tulisan yang akan kita gunakan. Nah, jika sudah rapi, lalu kita bisa masuk ke slide selanjutnya. Nah, jika teman-teman ingin mengubah gambar atau foto ini, teman-teman bisa langsung klik bagian foto ini. Nah, di sini sudah muncul banyak gambar. Di sini saya mau mencari medianya tentang bangsa. Nah, saya mau memasukkan foto bangsa Portugis. Nah, kita bisa memilih gambar yang kita inginkan. Ini dia teman-teman. Saya mau ubah gambarnya. Selanjutnya saya juga akan masukkan materinya. Bisa kita paste, lalu kita bisa mengubah ukuran fontnya. Sini bisa ubah. Nah, sudah rapi. Jika sudah rapi, kita bisa masuk ke slide berikutnya. Oke, jika teman-teman telah selesai membuat bahan presentasinya, lalu untuk selanjutnya kita bisa simpan ataupun mengunduh presentasi yang telah kita buat ini. Caranya yaitu kita klik icon tanda panah ke bawah ini, yaitu icon download. Nah, di sini akan muncul beberapa tipe file yang akan bisa kita download. Nah, di sini kita bisa mendownload dalam bentuk file JPG atau gambar. Nah, di sini dalam bentuk PDF, MP4 maupun dalam bentuk PPT atau PowerPoint. Nah, di sini saya akan mendownload ke dalam bentuk file PDF. Lalu klik download. Lalu selanjutnya kita tunggu sampai selesai terdownload. Nah, jika sudah selesai, maka kita langsung bisa buka file PowerPoint yang sudah kita buat tadi. Nah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Ini file presentasi yang kita buat melalui aplikasi Slide.go sudah selesai. Beginilah tampilannya. Nah, teman-teman, itulah tutorial cara membuat media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Slide.go. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara membuat soal evaluasi dengan menggunakan word wall. Pertama-tama, kita ketik di pencarian yaitu word wall. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, kita pilih yang bagian paling atas. Nah, lalu
Di sini kita harus login terlebih dahulu. Kita login menggunakan akun Google kita. Di sini saya akan login terlebih dahulu. Nah, setelah login, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian, jika kita ingin membuat soal evaluasi kita langsung bisa klik bagian create activity ini. Kita buat soal evaluasi kita. Nah, di sini selanjutnya kita akan ditujukan ke halaman template dari WordWall ini. Nah, WordWall ini banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Ada match up, quiz, open the box, spin the wheel, complete the sentence, game show quiz, dan lain sebagainya. Di sini saya akan membuat soal evaluasi dengan menggunakan bentuk game show quiz. Kita klik dulu. Lalu selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa memasukkan judul soal yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat judulnya soal evaluasi kedatangan masa asing. Nah, setelah judulnya kita bisa masukkan question atau pertanyaan yang akan kita buat. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan gambar untuk pertanyaan yang kita buat. Kita bisa klik di bagian upload, lalu kita pilih gambar yang akan kita masukkan. Nah, setelah itu akan muncul gambar yang sudah kita pilih dari file kita tersebut. Nah, setelah selesai membuat pertanyaan, selanjutnya kita membuat jawabannya. Misalkan yang bagian A kita buat Inggris, yang bagian B yaitu Belanda, bagian C Portugis, yang bagian D Spanyol. Nah, di sini kita bisa memilih pilihannya apakah A, B, C, dan D. Lalu untuk pilihan jawaban yang benar, kita bisa klik tanda silang ini. Kita klik sampai berubah tanda silang menjadi tanda centang warna hijau. Itu artinya menandakan bahwa bagian C ini adalah jawaban yang benar dari pertanyaan nomor 1. Nah, jika pertanyaan nomor 1 sudah selesai, lalu kita klik add a question untuk menambahkan pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan pertanyaan yang nomor 2. Misalkan pertanyaan nomor 2 yaitu bisa tambahkan pilihan jawabannya. Lalu kalian bisa pilih jawaban yang benar dengan cara mengklik di bagian tanda silang sampai berubah menjadi tanda centang berwarna hijau. Nah, kita bisa tambahkan untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu add a
question. Lalu setelah kita selesai membuat pertanyaan atau soal-soalnya, kita bisa klik done. Kita klik done, lalu aktivitas kita akan tersimpan. Nah, selanjutnya game show quiz kita sudah selesai dan siap untuk kita mainkan. Nah, sekarang kita akan memainkan Word Wall tipe game show quiz ini. Nah, caranya yang pertama kita klik start terlebih dahulu. Nah, setelah kita klik start, kemudian akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Nah, setiap pertanyaan juga di sini akan ada durasi atau waktu untuk menjawabnya. Nah, apabila kita menjawab dengan cepat dan tepat, maka kita akan mendapatkan skor yang tinggi. Namun, apabila kita tidak menjawab ataupun durasi waktu untuk menjawab soal habis, maka kita akan mendapatkan poin 0. Oke, langsung saja di sini kita klik start. Nah, selanjutnya akan muncul pertanyaan-pertanyaannya. Nah, untuk durasinya ada di atas ini. Kita akan menjawabnya. Nah, ini adalah tampilan jika kita menjawab soal dengan benar. Dan kita akan memperoleh skor. Oke, untuk yang selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan jika kita menjawab soal pertanyaannya dengan salah, maka akan tampil juga jawaban yang benarnya. Nah, ini tampilan skor kita menjawab dengan benar. Lalu di sini kita juga akan mendapatkan sesi untuk mendapatkan bonus dari gamesnya. Di sini ada 5 kotak yang harus kita pilih, dan setiap kotak adalah bonus yang akan kita dapatkan. Nah, di sini kita mendapatkan bonus tambahan 100 poin. Oke, setelah gamesnya habis, maka kita akan mendapatkan skor akhir, dan inilah skor akhirnya. Oke, sekian video cara memainkan games Word Wall tipe game show ini, dan juga cara pembuatan media pembelajaran melalui aplikasi SlideGo, dan juga pembuatan soal evaluasi dengan menggunakan aplikasi Word Wall. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.